Halo, welcome back to YouTube channel. Hari ini senang banget kita akan bahas-bahas lagi tentang kebenaran dan doktrin-doktrin firman Tuhan yang selama ini dipertanyakan di dalam topik-topik kekristenan. Nah, bersama dengan adik rohani saya dan sahabat saya, Renaldi. Apa kabar, Di? Puji Tuhan, antusias sekali ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang ada banyak pertanyaan kenapa kok Allah orang Kristen tiga, dan seberapa pentingnya kita belajar tentang yang namanya Allah Tritunggal sehingga kita bisa masuk ke tahap yang namanya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Ini kira-kira Allah itu dibilang tiga itu di dalam kekristenan itu kira-kira seperti apa penjelasannya, dan supaya kita bisa bantu teman-teman semua di tempat ini dimanapun mereka berada. Kira-kira Allah yang Tritunggal itu pada dasar landasannya itu seperti apa, Di? Oke, wah ini luar biasa ya pertanyaannya. Ini agak sedikit kompleks ya pertanyaannya. Ya, banyak sekali orang-orang terutama bagi kalangan yang baru menerima Kristus gitu, atau bahkan orang yang cenderung skeptis terhadap kekristenan begitu ya. Baik, apakah dikatakan Allah itu tiga? Baik, ini menarik ya. Ya, kita ini menyangkut tentang yang namanya Tritunggal begitu ya. Kita harus mengetahui dari terminologi kata Tritunggal itu. Kata tri itu adalah tiga dan kata tunggal itu adalah satu. Nah, kita menggunakan sebuah filsafat dari Agustinus ya. Agustinus seorang bapak gereja juga begitu ya, tentang apa namanya prinsip dasar begitu ya. Baik, untuk prinsip dasarnya ini adalah di mana Allah itu ya memiliki tiga pribadi, namun tetap satu substansi, satu ousia, dan juga satu derajatnya begitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu terbagi, entah Bapa itu terbagi, atau katakan substansia beda, atau katakan ya seperti saya dengan Kojimi seperti ini ya. Ini kan kita kan memiliki sudah beda pribadi, beda substansi, beda beda hakikat begitu ya, karena kan kita terpisah begitu. Dan kalau seperti yang harus kita tegaskan adalah kita tidak seperti Allah kita ini tidak seperti itu. Ini terutama untuk kalangan petobat baru ya, ini mesti kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu tetap satu. Jadi apakah ini merupakan hal yang cenderung triteisme atau tiga Tuhan? Salah, bukan triteisme ataupun bukan tiga Tuhan, tetapi tetap kita sistemnya adalah monoteisme, atau kita adalah tetap satu Tuhan begitu ya. Tapi tetap memiliki tiga pribadi, yang dimana Allah Bapa itu bukan Putra, dan Putra bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus pun bukanlah Bapa begitu ya. Nah, tapi ya tetap Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu Allah begitu. Jadi tetap satu kesatuan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, kalau kita lihat dari meta narasi penciptaan atau teologi penciptaan itu ya, atau creatio yang selalu digembor-gemborkan oleh Agustinus, oleh Anselmus, dan juga oleh Thomas Aquinas yang mengatakan ada dari kata kejadian 1, kalau kita eksposisikan itu Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita begitu ya. Nah, dari kata kita ini bisa membuktikan esensi Tritunggal itu terbukti begitu. Dari kata kita ini merupakan kata jamak, itu merupakan unity, kesatuan begitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menjawab bahwa tetap dikatakan bahwa ini tetap loh esensinya adalah tentang tiga Tuhan. Begini, kita ini memiliki dalam tubuh kita ini kita memiliki yang namanya jiwa, roh, dan tubuh begitu ya. Ini tetap satu kesatuan. Ini tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat dibuang begitu saja, tetapi tetap memiliki suatu perbedaan ya, mungkin memiliki pribadi begitu ya, entah jiwa pribadi seperti apa, rohnya seperti apa, dan tubuh seperti apa begitu kan ya. Dan juga ya kata Paulus mengatakan bahwa roh itu penurut, daging itu lemah begitu kan ya. Tetapi jadi pertanyaan, apakah itu satu? Tetap satu ya, seperti itu. Kalau kita mau analogikan ya seperti itu ya, tetapi kita jangan mengkompatibelkan hal demikian begitu ya. Yang artinya kita jangan menyatukan analogi tersebut dengan menyatukan begitu ya. Artinya kita menyamakan, bukan menyamakan, tetapi ini hanya menganalogikan saja begitu ya. Tapi karena pada dasar atau hakikat substansinya adalah bahwa Allah itu dengan manusia itu sangat berbeda begitu ya. Tetapi tetap
prerogatif Allah itu, atau katakan ya derajat Allah itu adalah maha tinggi dari apapun itu, mau bagaimanapun itu. Jadi kita menjawab nih dengan sebuah pertanyaan jadi sebenarnya kalau ada orang yang bertanya nih, kok Allah orang Kristen 3 gitu, berarti Allah beranak dong, atau Allah orang Kristen berarti bingung nih gimana cara membedakannya gitu. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa, Di? Ya, baik. Kalau dikatakan bahwa Allah itu beranak, atau katakan Allah itu punya anak. Jadi ya Allah itu ya, bahkan lebih parahnya adalah ya saling kawin mengkawinkan begitu kan ya. Ya, ini menarik ya. Jadi kita melihat ya dari 1 Yohanes 1 ya. Ini tentang logos, yaitu tentang Sang Firman, atau ini menyangkut tentang Kristus itu sendiri begitu ya. Ini tentang pribadi yang kedua, yaitu tentang putra itu sendiri begitu ya. Jadi apakah ini diperanakan apa tidak? Tentu tidak, bukan diperanakan, tetapi dengan putra atau sang putra atau filikue ini datang ke dunia ini dengan mengatakan menjadi anak. Ini cenderung bahwa Allah itu mengosongkan dirinya atau mengkenosiskan dirinya begitu ya, yang artinya dia mau menjadi seorang doulos atau hamba begitu ya, tetap raja-raja, tetap kalau mau dikatakan bahwa tetap katakan kalau kita menarasikan atau melogikakan bahwa Yesus ini atau sang anak ini lebih rendah daripada Bapa dan sebagainya, ya cenderung kan kalau sang anak ini kan lebih rendah dong daripada Bapa, betul apa tidak kan? Pasti itu lebih rendah kan, karena dari dari keadaan atau esensinya itu kan berbeda begitu ya. Nah, begini ya, kalau kita melihat dari diri kita begitu ya, ini kan pasti kan kita memiliki satu kesatuan jiwa begitu kan ya. Tapi walaupun katakan ada entah derajatnya sama dengan tubuh, itu kan pasti ada begitu ya. Nah, kalau mau baik sama juga begini, anak ini lebih rendah, itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Tapi sang anak ini, salah satu Yesus mengatakan begini, aku sudah ada dari Abraham, bahkan dari Adam begitu kan ya. Dan di sini esensi Yesus di saat penciptaan itu sudah ada. Ini dalam dalam Kejadian 1 pun ya itu sudah ada gitu kan. Yesus itu sudah ada begitu. Tapi kalau kita melihat daripada literatur rabbinik atau bahkan mesianik begitu ya, itu tidak menyangkut tentang Yesus begitu ya, tentang ketiga pribadi ketritunggalan ini begitu ya. Justru cenderung orang-orang di saat itu ya menganggap di gereja abad perdana di saat itu menganggap ya paganisme atau katakan ya triteisme begitu. Bahkan lebih parahnya adalah politeisme begitu ya. Jadi politeisme itu jadi cenderung seperti banyaknya Tuhan begitu kan ya. Nah, kemudian kita balik lagi gitu. Kalau Allah begini ya. Kalau Allah ini kita bermain daripada nalar begitu ya. Kalaupun Allah benar-benar memperanakan secara biologis seperti layaknya manusia. Lantas Allah berarti ya Allah itu tidak dapat mengetahui masa depannya seperti apa, begitu kan? Yang artinya ya Allah itu ya memiliki suatu garis keturunan begitu ya, generasi dari generasi gitu, atau legasi atau katakan ya turun temurun begitu ya, seperti manusia. Jadi ketika satu raja mangkat, maka digantikan anaknya, mangkat lagi, ganti anaknya lagi, mangkat lagi. Ya? Tidak seperti itu begitu. Nah, ini sangat keliru nih dikatakan oleh para kaum yang cenderung skeptis terhadap kita seperti itu ya. Oke. Nah, jadi udah disimpulkan bahwa sebenarnya Allah kita adalah Allah yang tidak beranak dan tidak memperanakan gitu. Itu memang sudah ada sejak masa penciptaan itu sendiri, Yesus sudah ada ya. Nah, dikatakan 3 tadi dan kita di dalam masa kejadian itu berkatakan baiklah kita ya. Itu lebih dari 1 ya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya sedikit menjawab teman-teman, bantu teman-teman semua dimanapun kalian berada, bahwa pada kenyataannya Kristus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu hakikat kesatuan. Artinya Allah kita Allah yang 3 pribadi tapi satu kesatuan. Mereka tidak terpisahkan. Keputusan Bapa adalah keputusan Yesus adalah keputusan Roh Kudus. Mereka saling terhubung satu sama lain. Artinya hari ini satu pertanyaan yang simple ini dijawab oleh sahabat saya dan kita semua yang ada di sini sama saya dan Aldi, bahwa kita mau meluruskan bahwa Allah kita
bukan tiga pribadi yang berbeda, tapi tiga pribadi tapi satu hakikat yang sama, kepribadian yang memang berbeda tapi fungsi-fungsinya, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipatahkan dan digantikan. Kira-kira begitu ya dia. Iya, Ada iya. penutup lagi kira-kira buat Iya. teman-teman semua di tempat ini. Ya, ada. Jadi ini yang paling penting adalah satu. Kita harus mengetahui tentang agenetos, yaitu agenetos itu ya Allah itu tidak dapat Allah itu tidak diciptakan. Yang artinya memang sudah ada dan juga memang benar-benar sifatnya kekal begitu ya. Sifatnya memang benar-benar abadi begitu ya. Jadi kalau mau dikatakan sang anak ini ya diciptakan, itu sangat salah. Itu sangat salah begitu ya. Jadi ini sangat bertentangan sekali dengan ilmu patrologi dari Agustinus, bahkan katakan dari Athanasius seperti itu ya, yang menyatakan bahwa ya Allah itu tidak diciptakan begitu kan ya. Nah, kalau kita katakan dari filsafat Aristoteles atau Plato begini mengatakan bahwa suatu benda diciptakan oleh pencipta lainnya, atau katakan lebih sederhananya adalah suatu benda digerakkan oleh gerakan yang lain begitu loh, atau suatu benda tidak dapat digerakkan oleh benda yang lain begitu kan ya. Nah, Allah kita ini ya tidak dapat digerakkan ataupun menggerakkan begitu ya, tapi Allah kita itu ya tetap satu, tetap artinya ya substansinya tetap memang sudah ada begitu loh. Jadi kita tidak dapat menggerakkan, tapi ya kita pun juga bisa digerakkan begitu. Tapi kita tunduk ya. kita tunduk kepada esensi Allah, kedaulatan Allah itu sendiri begitu. Oke, luar biasa. Tidak terasa sudah hampir 12 menit, bahkan sudah 12 menit kita sharing. Thank you bro untuk sharingnya. Dan hari ini satu pertanyaan dijawab buat teman-teman semua. Semoga bisa membantu kita semua mengerti sedikit tentang Allah Tritunggal. Jangan lupa untuk komen dan subscribe untuk kita semua yang sudah menonton channel ini. Semoga bisa terus membantu kita semua untuk semakin kritis dan menggali kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. God bless you.